Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah, haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah artinya dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa-apa. Itu arti hadiah. Tapi kalau upah, dapat mantap. Kalau tak dapat, naik pisau ini dari leher sapi ke leher kau. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tadi bawa gelar, yang kecil tadi sebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar. Pendapat yang pertama mengatakan al-kautsar itu artinya sebuah telaga nanti di akhirat. Siapa yang minum di telaga itu la yazma'u fiha abada, tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Makna lain dari al-kautsar adalah inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah ini? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka itu adalah ibadah badan. Tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam, iftitah, Fatihah, ayat, tasbih, takbir, itu solat mewakilinya. Maka cara membalas nikmat Allah tadi dua. Yang pertama fasalli, yang kedua wanhar, berkurbanlah. Ibadah badan solat, ibadah harta berkurban. Itu maka nanti kita solat dulu. Setelah sholat Idul Adha, barulah kita kemudian berkurban. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan itu nanti insyaallah. Lalu kemudian dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang paling utama diantaranya yang ke-9. Hari yang ke-9 itu disebut dengan hari Arafah. Karena pada tanggal 9 itu saudara-saudara kita sedang berwukuf di padang Arafah. Ada salah satu tokoh masyarakat kita dari masjid ini akan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan haji insyaallah. Pekanbaru, kalau store 2023, baru berangkat 2053, 30 tahun. Jadi yang sekarang umurnya 50, berarti baru berangkat umur 80 tahun. Jadi anak-anak muda ini kesempatannya. Jadi saya nanti baru berangkat umur 50 tahun, 55 tahun. Karena sekarang baru 25. Tapi tak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Saumu Arafah, berpuasa tanggal 9, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi nanti yang bisa 8 hari lanjutkan, yang tak bisa 8 hari paling tidak yang tanggal 9 ini jangan sampai tak puasa. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa puasa tanggal 9 itu. Adapun tanggal 10, ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam. Ini semua ini keturunan Adam ini kan? Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Kata dia manusia ini keturunan monyet. Dibantah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan manusia, kata Allah. Jadi kita ini bukan kelanjutan dari monyet, tapi kita ini adalah manusia dari Adam alaihissalam. Ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan anak cucu Adam yang lebih mulia. Pada hari tanggal 10 itu kita tak disuruh puasa, tapi amalnya adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi kalau tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puncaknya tanggal 9 menahan makan. Pada tanggal 10 justru bukan menahan makan, tapi makan. Jadi kalau ada orang yang hebat sholatnya, hebat puasanya, hebat umrohnya, tak makan dia tanggal 10, haram hukumnya. Karena tanggal 10 itu adalah hari makan. Apa yang dilakukan tanggal 10? Min iraqatid dam, menumpahkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, binatang kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, was'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang nanti pada hari kiamat. Kenapa tak disebut dagingnya? Kenapa tak disebut tulangnya? Yang disebut adalah tanduknya, kukunya, bulunya. Karena tanduk, kuku dan bulu biasanya dibuang. Belum pernah lagi kita diundang orang, Ustaz datang ke rumah kami ya, kami mau menggulai bulu. Tak ada. Ustaz nanti habis ceramah kita makan di rumah, ada acara apa santapannya? Rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya jadi sampah. Sampah itu pun ternyata datang nanti pada hari kiamat, bersaksi mengatakan orang ini sudah beramal dengan amal yang paling mulia. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Ketika pisau menempel di leher kambing itu, lalu darahnya menetes ke tanah, cepat darah itu menetes ke tanah. Ada yang lebih cepat dari tetesan darah. Apa dia? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum darah itu menetes ke tanah, orang yang berkurban itu sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya tengok jadwal binatang kurban di belakang sudah penuh, kita tak bisa mendaftar lagi. Saya ini udah tua jadi mata tak nampak kan. Jadi kalau ada yang mau mendaftar kurban, carilah masjid yang lain. Masjid ini saya tengok udah penuh. Nah, kenapa Ustaz cerita kurban? Kan udah penuh. Tadi saya tanya Ustaz Alnob, ketua yayasan, apa temanya Ustaz? Kurban. Itulah maka saya sampaikan dari kurban. Jadi yang ragu-ragu berkurban ini, maka mudah-mudahan setelah tausiah ini mendaftar dia insyaallah. Amin. Ustaz sudah bayar? Saya sudah. Jadi saya ini berceramah bukan yang belum saya laksanakan. Mari berkurban, mari berkurban. Pas ditanya istri Ustaz sudah berkurban? Jarang kali dia berkurban. Saya sudah berkurban. Sudah saya setorkan, sudah saya kirimkan, sudah saya kasihkan duitnya, supaya waktu berceramah itu saya yakin. Ini ceramah ini kalau kita tidak mengamalkan duluan, menyipak dia ke dalam. Mari berkurban, dalam hati, alah kau aja tak pernah berkurban. Nah, jadi saya pelong menyampaikan ini karena duitnya udah saya kasihkan. Nah,
Di masjid apa nama masjid kita nih? Baitur Rahman. Baitur Rahman ini satu orangnya berapa bayar kurban? 2.600.000. Kalau bisa jangan dipaskan harga kurbannya, lebihkan 100.000. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena sapi itu dari Muara Lembu kemari kan tak jalan kaki, naik truk. Berapa biaya truknya? Sampai ke Pekanbaru sapi tak langsung dipotong, menginap dulu 1 malam. Tukang jaga malamnya itu kan dikasih duit, tak cukup kopi aja hilang sapi itu nanti. Lalu kemudian talinya, kreseknya itu tak boleh diambil dari daging itu, diambil. Dia mesti, makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jadi nanti ketika duit itu berlebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, berlebih duit itu, maka mesti dibalikkan karena akadnya hanya untuk kurban. Nah, maka dikasihkannya lah. Kau kurban kau apa? Aku Pak Ustadz, kurban aku sapi bertujuh kami. Bapak, aku tak mau bertujuh Pak Ustadz, ramai kali tak muat di situ. Jadi aku kambing aja lah. Jadi masalah kambing dan sapi ini bukan masalah muat tak muat. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Maka kata ulama, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Kau berkurban apa? Aku berkurban sapi. Kau? Aku berkurban kambing. Oh, Abdullah sapi. Tengok dulu sapinya, sapi kurus. Kambingnya memang 1 ekor, tapi 200 kilo beratnya. Kambing apa namanya? Kambing megalodon. Nah, oleh sebab itu mana yang paling berat, paling banyak dagingnya, itulah yang afdal. Karena kurban ini adalah makan daging. Makanya kalau ada bapak ibu yang terlalu risau dengan keberatan daging, inilah masanya kurban ini. Lalu kemudian setelah pagi itu, yang paling afdalnya adalah dipotong sendiri. Itu yang paling afdal. Ustadz ini macam pernah aja motong. Kalian tontonlah di YouTube waktu aku motong sapi di depan mall SKA. Masih ada lagi. Coba tulis aja di YouTube itu, UAS menyembelih sapi. Nampak nanti. Kalau punya ilmunya dan berani. Ada orang berani tapi ilmunya tak ada. Ada ilmunya, ada secara teori. Mesti putus urat makan, putus urat nafas. Teori bukan main. Pas mau motong, menengok darah, pingsan pula dia dulu. Bertambah pula biaya panitia membawa ambulan. Jadi kalau tak pandai, serahkan kepada ahlinya. Perempuan tak ikut memotong, karena waktu menyembelih itu Sayyidatuna Aisyah tak ikut, Sayyidatuna Fatimah tak ikut, tapi ikut menyaksikan. Itu mengapa ibu-ibu nanti itu dibawa ikut, karena ini sunnah. Sayyidatuna Aisyah ikut, Fatimah ikut, ikut memotong. Ibu pun ikut memotong. Ditengoknya, bang, tengok kan bang, kau pun kalau macam-macam ku potong kau macam itu nanti kata. Dipotong. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan 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 bin fulan bin fulan. 7 orang nama yang sudah disebut situ. Baliklah ibu tadi menangis ke rumah. Kenapa kau menangis? Kata lakinya, tak disebutkan orang itu nama aku tadi. Kalau disebutkan namanya baik, andai tak disebutkan pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Balik si bapak muncung macam muka marah. Kenapa bapak mengamuk? Tapi nama bapak sudah disebutkan tadi, tak lengkap sama titelnya. Kita ini tak penting penilaian manusia, yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipotong, diambil hatinya, dibasuh, dicuci, jangan langsung dibakar. Karena kalau darahnya ikut haram, tak boleh makan darah. Yang makan darah itu cuma Dracula saja. Tak boleh makan darah. Dicuci, dibasuh, kasih limau, bakar sedikit, makan. Itulah yang paling afdal. Pak Ustadz, boleh kami makan hewan kurban ini? Bukan boleh, tapi diperintahkan Allah. Wa kulu minha,
makanlah sebagian hewan kurbanmu itu. Jadi yang paling afdal dari habis sholat subuh itu tak ada makan, tak ada makan, tak ada minum, apapun tak masuk. Sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha sembelih, belah, ambil hatinya, basuh, bakar. Itulah makanan yang pertama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nah, itulah yang pertama dimakan. Lalu kemudian yang sisanya itu wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Jadi kalau ada nanti di antara bapak ibu nih yang tak mau dagingnya, inilah yang paling afdal. Pak Haji, ini ada daging kurban, saya tak mau, saya mau bagikan aja semua. Jadi bapak tak mau, ini kupon, saya kupon tak mau, dagingnya aja kalian kirim ke rumah. Seabdol-abdolnya makan hatinya sikit untuk barokah, sisanya bagikan. Tapi kalau mau, sebetulnya jatah kita ada sepertiga di situ. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat, kawan, sahabat, tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Itu dagingnya total, tak terlalu berat, tak terlalu ringan, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Itu daging sapi itu berapa? 20 kilo. Jadi kalau 20 kilo bersih bagi 7, jadi sekitar 2, sekian. Jadi kalau bapak, apa pula 2 kilo Pak Ustadz? 6, sekian. Jadi kalau satu plastik itu 2 kilo, lalu bapak dikasih 2 kupon. Ini kupon bapak sebagai peserta kurban, ini kupon bapak sebagai anggota masyarakat. Satu plastiknya 2 kilo, dapat 2 kupon berarti 4 kilo. Masih boleh, karena tidak lebih dari jatah sepertiga. Yang tak boleh itu diambilnya lebih dari jatah sepertiga. Ada orang datang ke masjid, dibawanya kambing. Pak Ketua Masjid, ini kambing saya, tolong potongkan, tolong kuliti, tolong bersihkan, nanti kirimkan semua ke rumah. Dagingnya kirimkan, kakinya kirimkan, pahanya kirimkan, semuanya kirimkan. Kalau ada yang begitu nanti Pak Ketua Masjid jawab, kau bawa kambing kau ini, potong sendiri, makan sendiri. Jadi di Maroko itu tidak ada menyembelih kurban di masjid. Mereka berkurban sendiri, potong sendiri, nanti bagi sepertiga untuk di rumah, sepertiga kawan sahabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Tempat kita tak begitu. Kita biasanya pakai sapi, atau pakai jawi, atau pakai lembu, atau pakai kerbau, atau pakai kambing. Kita tak potong sendiri di rumah, kita serahkan ke masjid. Maka sebetulnya akadnya adalah kita mencari relawan. Relawan itu yang disebut dengan panitia. Yang namanya relawan, rela kalau tak dapat hewan, itu arti relawan. Jangan nanti relawan ini lebih berkuasa pula dari orang yang berkurban, karena engkau hanya seorang relawan. Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah, haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah artinya dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa-apa, itu arti hadiah. Tapi kalau upah, dapat mantap, kalau tak dapat naik pisau ini dari leher sapi ke leher kau. Nah, itu namanya upah. Maka ada beberapa orang yang tidak bisa dikasih hadiah, tapi dia wajib upah. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Tukang potong sama tukang kulit tak boleh kita bagi. Ini daging untuk kau tukang potong sebagai upah, tak boleh. Maka upahnya dari mana diambil? Itulah dari duit biaya operasional tadi. Supaya jangan sampai panitia ini berharap dapat pahala, pahala tak dapat, dosanya pula bertambah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua panitia mengundurkan diri. Nanti panitia tiba-tiba malam ini kita pembubaran. Adapun tahun ini karena kami takut, serahkan nantilah daging kalian ke Ustaz Somad, aku pula yang memotongnya nanti. Nah, jadi nanti bagilah. Begitu selesai dipotong-potong-potong, dibagi nanti setelah zuhur.
Ini panitia tak bisa bekerja karena belum makan. Lalu datang satu orang, diambilnya daging yang paling enak, dicincang-cincang, dikasih daun seledri, daun sop, dimasak, habis itu dimakan. Ini yang kau makan, ini punya siapa? Belum jelas kepemilikannya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Maka kepada bapak pemilik sapi nomor 1, Pak Pulan, Pak, minta kami jatah bapak nih 5 kilo untuk kami pagi ini ya Pak. Ini kalau cuman makan lontong katupek gulai paku ndak tahu coba. Boleh Pak? Kata orang yang 5 orang ini, ambillah. Ada satu yang tak setuju, nggak bisa. Naikkanlah parang tuh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ambil. Nah, kalau udah izin dia udah. Jadi jangan sembarangan kita ambil ini semua. Ini adalah amanah yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Oh tapi tahun-tahun lalu, udah bertahun-tahun udah begitu kami laksanakan Pak Ustaz. Banyak-banyak kalian beristighfar, daripada nanti di akhirat memikul sapi. Nah, adapun yang akan datang nih, jangan lagi kita ulang, jangan lagi makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Mudah-mudahan selamat kita tahun ini insyaallah. Adapun tahun yang lalu, banyak-banyaklah sholat sunat taubat, minta ampun, minta izin kepada masyarakat yang ayamnya, dagingnya, sapinya, kerbaunya sudah dimakan semuanya. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Hewan jantan atau hewan betina? Maka biasanya dipakai hewan jantan. Kenapa hewan jantan yang dipakai? Hewan betina itu untuk berkembang biak. Dan menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, daging kambing jantan lebih enak daripada kambing betina. Kita ini kalau bersedekah, mana yang lebih enak, itulah yang kita makan. Dan kenapa yang jantan ini banyak dipotong? Karena jantan tak perlu banyak-banyak, betina ini yang perlu banyak. Makanya hewan jantan itu banyak dipotong di kurban. Dia hanya sisakan ada beberapa pejantan. Sisanya itu sapi betina untuk berkembang biak supaya di masa akan datang. Jadi sebetulnya kita ini berkurban sapi, akikah sapi, walimah sapi, nikah sapi, acara 17 Agustus sapi. Tapi justru kita tak mau beternak sapi. Sapi kita dari mana? Dari Australia. Jadi ke depan mudah-mudahan padang rumput yang terhampar itu kita beternak sapi, supaya sapi dari kita untuk kita sendiri insyaallah. Amin. Nah, setelah dibagi-bagi semua, Pak Ustadz, ini di komplek kami ini ada yang tak Islam, boleh tak kami kasih kurban ini? Kalau kurbannya kurban sunat boleh. Itu rumah yang di blok itu kasih dia satu plastik kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib tak boleh. Mana dalilnya? Kurban wajib sama dengan zakat. Zakat tak boleh dikasih kepada orang yang tak Islam. Sedangkan sedekah boleh. Dalilnya waktu emak Asma datang. Asma ini Islam, emaknya tak Islam. Ya Rasulullah, boleh ku kasih hadiah untuk emakku? Kata Nabi, kasihlah hadiah. Itulah dalil boleh mengasih daging kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu yang mana Pak Ustaz? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar ya Allah, kalau dapat jodoh anakku tahun ini berkurban aku. Tapi kalau tak dapat jodohnya sampai mati aku tak berkurban. Itu kurban wajib namanya. Kalau lulus aku PNS, aku berkurban ya Allah. Tapi kalau masih honorer juga, sampai lulus aku baru berkurban. Itu namanya kurban nazar, kurban wajib. Tak boleh dagingnya dibagi kepada yang tak Islam. Tapi kalau kurban ada cuma 2 rumah Pak Ustaz, ambil dari jatah sapi kedua, sapi ketiga, dibagikan. Lalu kemudian yang tak bisa memotong tanggal 10, memotong tanggal 11. Tanggal 11 tak ada duit, tanggal 12. Tanggal 12 tak bisa, tanggal 13. Jadi kesempatan memotong ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Bertakbir pun juga 4 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
ilaha illallah wallahu akbar. Beda sama Idul Fitri. Idul Fitri asal habis sholat Idul Fitri tak ada lagi takbir. Ini ada pula pas hari raya Idul Fitri itu sholat zuhur kita di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakbir imam tuh. Allahu akbar. Allah, makmum di belakang udah berbisik. Makmumnya mengaji, imamnya lupa. Diingatkan sama makmum nih, Pak Imam, takbir sudah habis. Kita mesti mengagungkan Allah. Oh, ngamuk pula dia. Kalau lupa aja paknya mengamuk. Takbir yang 4 hari itu Idul Adha. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, bagikanlah dia. Karena ada saudara kita yang tak pernah makan daging, maka kasihlah daging. Jangan isinya gazebo, jangan isinya lemak semua. Alhamdulillah nak, kita dapat kambing. Kata ibu senang ngasih berita ke anaknya. Begitu dibuka, setengah jam dia menengok daging tak ada, lemak aja semua. Makan sumpah orang ini katanya. Jadi dagingnya ada, lidahnya ada, tulangnya ada. Bagaimana dengan kulitnya Pak Ustadz? Ini padahal masjid ini AC, hidup AC-nya. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masya Allah. Udahlah panas, sound sistemnya pula tak kuat, tak salah menjerit-jerit. Man ba'a jilda udhiyatihi. Saya sebetulnya ceramah tak menjerit-jerit ini bisa aja. Jadi jadi kulitnya itu. Jadi kulitnya itu Pak, man ba'a jilda udhiyatihi. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka kurbannya dia tak ada kurbannya lah. Jadi bisa memang kurban yang kita tahu ini. Bisa saya, bukan tak bisa. Cuman saya ini orangnya, memang dari dulu saya tengok orang tuh mendengar tak cakap saya. Makanya kadang ceramah saya tuh ada yang panjang, ada yang pendek. Saya modelnya orang tak bisa saya bercakap, orang peduli tak. Ada model ustaz begitu. Terserahkan lah mau dengar atau tidak, yang penting aku bercakap. Aku tidak begitu. Saya orangnya saya perhatikan semua, saya tengok semua. Man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tiada kurbanlah baginya. Karena ustaz mengatakan tak boleh menjual hewan kulit kurban, akhirnya diguntinglah kulit tadi kecil-kecil, dimasukkan ke plastik. 2 hari bau bangkai kampung. Karena tak ada yang pandai mengolah kulit buang tong sampah semua. Oh bangkai, kampung apa namanya? Kampung bangkai. Jadi kalau begitu macam mana solusinya? Boleh kulit ini dijual, tapi duitnya serahkan ke fakir miskin. Bagi. Siapa yang bisa mengolah ini? www.jange.com. Assalamualaikum Muda Jange. Assalamualaikum Pak Jange. Bisa diolah dah kulit jange kok? Bisa. Barat cek 100.000. Berapa sapi kambingnya? 20. Dapat 2 juta. Bagikan. Karena tak ada jatah kita di situ. Tak ada jatah, tak boleh dimanfaatkan. Ini nanti akan menjadi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Kita jaga diri kita dari yang syubhat. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antaranya adalah yang samar-samar. Kalau kita ragu, jangan dibuat. 7 orang, 1 sapi. Sapi pertama dokter Andus, sapi kedua insinyur, sapi ketiga AKBP, sapi keempat almarhum. Kenapa pula orang mati bisa berkurban? Siapa yang berkurban almarhum? Anaknya rupanya. Ini 2.700.000 untuk saya, ini 2.700.000 untuk almarhum ayah saya. Berkurban untuk orang meninggal, pahalanya sampai. Dari mana Ustaz tahu? Orang yang meninggal ini kan tak ada yang hidup ngasih kabar. Nabi menyampaikan. Nabi waktu menyembelih itu
Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu istrinya Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban itu sampai untuk orang meninggal. Jadi yang ragu-ragu, berkurbankan atau tidak emakku ini? Berkurban atau tidak? Saya tahun ini berkurban untuk almarhum ayah saya, untuk almarhumah emak saya. Jadi yang saya sampaikan ini sudah saya amalkan duluan. Bukan saya mengajak, mari kurban untuk ayah kita, kurban untuk emak kita. Ustaz udah buat, nantilah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, ini salah satu amal baik. Nabi menyembelih kambing yang satu lagi. Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sudah ada yang meninggal perang Badar. Itu menunjukkan bahwa untuk orang meninggal itu pahalanya sampai. Baca Quran sampai, tahlil sampai, doa sampai, haji sampai, umroh sampai, puasa sampai, dan termasuk kurban pun sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan kurbankan untuk almarhum ayah, jangan kurban untuk almarhum emak. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu. Kalau manusia sudah mati, amalnya putus. Tanya dia balik-balik, yang putus ini amal siapa, Pak? Pokoknya putus. Amal siapa yang putus? Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, saya masih hidup. Kalau manusia mati, amalnya putus. Yang putus itu amal saya atau amal emak saya? Amal emak saya yang putus. Amal saya tak putus. Amal saya tak putus, aku masih hidup. Amal orang meninggal itu yang putus. Amal orang hidup untuk orang meninggal tak putus. Jadi jangan cuma baca terjemah putus. Amal siapa yang putus? Entahlah, pokoknya putus. Kalau amal putus tak sampai untuk orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Yang sholat itu kan orang hidup. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu. Jadi nanti kalau ada orang di sini mengatakan amal orang hidup tak sampai, nanti kalau dia mati, tahu usah sembahyangkan. Kalau ditanya, kenapa kalian tak sembahyang? Dia bilang amal kami tak sampai. Campakkan ke Sungai Siak. Kita lewat di kuburan mengucapkan salam. Bisanya kuat mikrofon ini ya. Pokoknya sikat mengamuk gitu dulu baru keluar suaranya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan doa sampai walaupun kita tak kenal siapa yang ada di makam itu. Pergi kita ke Madinah, di Masjid Nabawi, di sampingnya ada pemakaman Baqi namanya. Kalau di Makkah namanya pemakaman Ma'la. Sampai di situ ziarah kita. Mana kita kenal? Bukan ada saudara kita di situ. Dia orang Arab, kita Arab cemas. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin. Sampai doa itu. Salam kita untuk orang mati itu sampai. Kalau ada salam untuk pokok kayu, mana ada salam untuk batu nisan? Mana ada salam untuk batu bata, batu kerikil? Salam itu untuk makhluk yang hidup. Bedanya ruhnya udah berpisah dengan jasad. Di alam ruh kita hidup, di alam rahim kita hidup, di alam dunia kita hidup, di alam barzah kita hidup, di alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang mati itu adalah ruh berpisah dengan jasad. Nanti begitu ditiupkan sangkakala kiamat, jasad berjumpa lagi dengan roh. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nah, ini tentang masalah kurban untuk orang meninggal dunia. Lalu kemudian ada pula orang yang bernazar. Aku Pak Ustadz bernazar, ini kurban untuk fakir miskin saja, aku tidak boleh makan dagingnya. Maka kurban yang udah dinazarkan untuk fakir miskin, jangan ambil kupon nazar. Bapak berkurbannya? Ya. Ini satu kupon untuk Bapak sebagai peserta, ini satu kupon sebagai masyarakat. Aku mengambil yang masyarakat aja. Yang peserta apa? Yang peserta tak kuambil karena kurbanku itu kurban nazar. Aku tak boleh makannya, biniku tak boleh, anakku tak boleh. Kubagikan semua untuk fakir miskin. Karena ini adalah kurban nazar.
Ustaz Somad, saya tak sanggup beli sapi, beli kambing. Kambing pun tak sanggup, boleh saya berkurban anak ayam Pak Ustaz? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Disebut juga bahimatil an'am. An'am artinya binatang ternak, sapi, kerbau, lembu. Ada pula ini kaya, saya kaya nih Pak Ustaz, kalau cuma lembu biasa aja lah, saya mau berkurban rusa Pak Ustaz. An'am, binatang ternak, bukan binatang buruan. Jadi tak usahlah untuk viral, untuk gaya-gaya, tak usah. Ini kita ini mau beribadah kepada Allah. Yang penting dagingnya banyak, dibagikan kepada kawan sahabat. Inilah menunjukkan bahwa berkurban itu menyambung tali silaturahim. Saya anjurkan di kota-kota, orang yang sudah terlalu banyak makan daging, tak usahlah lagi dibagi sampai 2-3 kilo. Cukuplah setengah kilo aja. Ada pula sebagian orang di kota ini, saking kan udah banyaknya daging kolesterol, belum lagi makan daging kambing, baru menengok kambing sudah naik tensinya. Jadi yang perumahan-perumahan, antarkanlah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat melalui Ustadz Al-Nob Dinar, biar disalurkannya ke Bagan Benio, disalurkan ke suku Talang Mama, disalurkan ke suku Akit. Bukan berarti kami bilang Yayasan Tabung Wakaf Umat lalu untuk saya kita kasihlah untuk Ustadz Somad, kurus sekali dia, biar agak gemuk sedikit makan. Nah, saya terus terang kurus ini bukan karena tak makan daging, memang udah takdir saya begini. Jangan karena kalian kasihan sama saya lalu dikasihkan daging. Malah setiap Idul Adha tuh banyak daging-daging tuh saya tolak. Assalamualaikum Ustaz, kami mau ngantar daging. Gak usah kalian antar. Saya kalau ditanya panitia, Ustaz, kami mau mengundang Ustaz, apa makanan kesukaan Ustaz? Tolong kirimkan. 1 daun ubi tumbo, sambal belacan, ikan masin. Cuman itu aja. Jadi tak usahlah repot untuk menggoreng daging. Tapi kalau ada saya makan. Yang ada kan tolak bala, tolak daging mana ada kan? Tapi untuk menyusahkan orang, tak usah susahkan orang. Masyarakat ini udah cukup susah, jangan lagi disusahkan dia dengan permintaan macam-macam. Betul? Oh, betul pula kata orang. Nah, jadi sebenarnya 2.700.000. Ada orang 2.700.000 berat. Kau mau kemana? Aku mau membayar kurban ke masjid. Berapa? 2.700.000. Handphone baru 2,5 juta. Harga handphonenya 10 juta, 25 juta handphone. Mana ada orang mati bawa handphone? Orang kalau mati itu inginnya beribadah. Saya tidak mau ngecek bapak ibu satu-satu berapa. Banyak ibu-ibu di atas ini. Kusangka tiang tadi. Nah, Masya Allah. Kau belum berkurban tahun ini? Aku belum bisa berkurban Pak Ustaz. Anakku masih di pesantren, biaya besar. Nantilah kalau udah kuliah Pak Ustaz. Kau anak kau udah kuliah? Rupanya kuliah biaya makin besar semester Pak Ustaz. Apalagi UKT ini. Nantilah kalau anak ini udah kerja Pak Ustaz. Kau anak kau udah kerja? Anak yang udah kerja tapi nabung pula, mau berbini dia lagi Pak Ustaz. Kau anak kau udah berbini, kalau tak berkurban. Anak saya yang udah berbini, hamil pula bininya Pak Ustaz. Ini menunggu cucu lahir lagi, khawatir pula entah sesarnya nanti Pak Ustaz. Sampai mati tak pernah berkurban. Jangan pernah menunggu lapang. Mumpung masih, jangan nunggu nanti. Kiamat udah dekat. Malaikat maut udah simpang arengka udah. Nah, mau berkurban lah kita. Kajian dalam rangka halal bihalal judulnya rupanya. Apa dikaji lagi halal bihalal, udah lewat, udah lepas. Kue pun udah habis 3 toples. Kita kajilah kurban ini supaya kita melihat masa depan. Masa depan itu milik aku dan kamu. Jadi kita, maksudnya kurban ini daftarlah kalian segera. Kalau belum juga berdaftar. Nah, nanti panitia-panitia mesti jemput bola. Kalau ditunggu masyarakat ini, oh sekarang tak bisa. Panitia datang ke pintu, ketok pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bawa kan golok asya. Bapak daftar tahun ini ya. Daftar kan Pak? Daftar. Masyarakat ini diceramahi tak mempan.
tapi insya Allah didakwahi dari pintu ke pintu. Kita kalau lewat di Jalan Jenderal Sudirman, lewat di depan toko roti, tiba-tiba handphone kita berbunyi. Pas kita tengok, hari ini ada bonus harga, ada harga apa namanya yang murah-murah itu? Nah, ketahuan kalian dapat sedikit kan? Ada harga promo, mampir ke toko kami ya. Dari mana dia tahu nomor handphone kita? Nah, sekarang pengurus masjid ada tak menyimpan nomor-nomor jamaah ini? Itu satu grup bisa 1000, satu grup WhatsApp bisa 1000. Jadi kalau jamaah kita ada 5000, 5 grup. Ditanya mereka, bagaimana promo kita sapinya? Ini gambar sapinya loh, besar. Mau sapi yang XL, mau sapi yang L, mau sapi yang ukuran minimalis, mau yang 2,5, mau yang 2,7, mau yang 2,6. Jadi jamaah ini dimanjakan dia. Jangan hanya sekedar datang ke masjid, sekali-kali itulah dia ke masjid, tak pernah datang ke masjid. Sekali itulah dia ke masjid, baru teringat mau ke masjid. Pas ke masjid judulnya Sakratul Maut. Jadi kadang jamaah ini kita tanya, kok kenapa tak ke masjid? Tidak ramah masjidnya. Ustaz ceritanya neraka aja, neraka. Pas pula di pintu masjid itu sebelah kanan diletakkan pula keranda jenazah. Jadi jamaah ini masjid horor kata dia. Ya, alhamdulillah masjid. Masjid apa nama masjid kita? Masjid Baitur Rahman, bait rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Sesuai dengan namanya, pengurusnya pun sayang kepada jamaah ini, masya Allah. Disediakan kipas angin, disediakan streaming, jamnya hadiah dari es krim. Jamaah pun ikut pengajian, laki-laki dengan perempuan dipasang tirai. Masjid-masjid, datang kalian ke Masjid Baitur Rahman, memang begitulah, mesti tirai tinggi. Ini ada beberapa masjid saya tengok tirainya setinggi pinggang. Tujuan tirai itu biar jangan nampak muka perempuan. Kalau tirainya tinggi, nampak. Yang sok paling belakang banyak anak-anak lajang, yang sok paling depan pula anak-anak gadis. Lain bunyi amin dia. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Begitu tirai pasang. Laki-laki tak bisa menengok perempuan, perempuan pun tak menengok laki-laki, tak bercampur aduk. Tapi Ustaz bisa menengok, aku tak bisa, jauh, tak nampak kan. Ini saya ini tak bisa saya tengok di mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja bentuknya. Ini yang di jendela ini ada juga perempuan kita tengok. Ini. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya saya ceramah di sini ini macam dalam akuarium sekarang. Dalam kotak kaca. Kita ini ikannya, orang ini sedang menengok ikan cupang. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi masjid ini sudah bagus. Tidak ada lagi alasan Masjid Baitur Rahman orangnya tak berkurban. Kenapa kalian tak berkurban? Kami Pak Ustadz, masjid kami renovasi belum selesai. Masjid sudah selesai, TV sudah ada, sound system sudah ada, kaligrafi sudah ada, marmernya memanjat sampai ke dinding. Sampai, karena tak ada aja tukang di Pekanbaru yang bisa memasang marmer sampai ke atap. Kalau ada di atap orangnya jual. Tapi kan banyaknya duit masyarakat. Ini jamaah Masjid Baitur Rahman ini kaya-kaya orang. Dari bunyi aminnya macam tak yakin pula orang. Mudah-mudahan nanti dengan berkurban dimakan orang miskin, itulah daging hari itu. Akhirnya kita makan daging juga ya nak. Iya mak, kata dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, berdoa orang itu. Ya Allah, orang yang berkurban ini kalau dia belum nikah, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Banyak juga belum nikah. Ya Allah, orang yang berkurban nih ya Allah, kalau dia udah nikah, jadikanlah anaknya soleh dan solihah ya Allah. Orang yang berkurban nih ya Allah, kalau ibu-ibu yang berkurban nih, jangan sampai lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Itulah doa orang tuaku makan itu. Doa kita mungkin tak makbul, tapi doa orang ini untuk kita.
Boleh jadi doa dia untuk diri dia tak makbul, tapi doa dia untuk kita karena ketulusan lillahi ta'ala. Berapa banyak tembus pintu-pintu langit. Termasuk berdoa di Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahim, Baitur Rahman. Baitur Rahman ini doa dekat ke langit. Tengok. Di atas pun ada juga orang rupanya. Hebat masjid ini. Laki-laki perempuan tak bercampur. Perempuan semua di atas. Laki-laki di bawah. Ada juga beberapa perempuan di bawah. Ikhtilat campur aduk tak boleh. Tak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak ada, orang tua ada, anak muda ada, anak-anak ada. Itu anak-anak. Saya sudah ceramah dari jam 8 kurang 5 tadi. Sekarang sudah jam 9 kurang 15. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus lagi. Entah fokus karena tak bisa keluar waktu malam. Hebat Masjid Baitur Rahman. Selama di Masjid Baitur Rahman ini masih ada anak-anak, berarti masjid ini masih ada sholat berjamaah 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang, itulah panitia kurban. 30 tahun akan datang, itulah dia nanti panitia halal bihalal mereka. Dan mereka ini akan mengundang saya kemari. Bapak udah meninggal semua. Ibu-ibu ini janda-janda tua semua. Tapi pahalanya mengalir ke kalian semua, Pak. Walaupun kalian udah dimakan cacing tanah, anak-anak kalian ini soleh-soleh semua insyaallah. Agak sakit hati jamaah ini, aku bilang mati, jadi amin juga kuat. Amin juga tak kuat. Amin juga tak kuat kalian. 50 menit materi, sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan.